akan berubah menjadi azab. Fabashirhum bi adzabin alim. Enggan berzakat dianggap mengambil harta para mustahik. Makanya wajar kalau diperangi. Keberkahan harta, Abu Bakar pernah memerangi orang yang enggan berzakat. Rasulullah pernah melakukan isolasi bagi orang yang enggan untuk berzakat. Nah, ini baru ilustrasi berzakat dan tidak. Oke, kalau Ginanjar ada Ginanjar. Oke, silakan Mas Ginanjar. Oke, ini kira-kira dipahami oleh Mas Ganjar, Mas Ginanjar. Ya, gimana kira-kira pahaminya? Oke, jadi gampangnya jeruk sebetulnya sehat, ya. Tapi kalau ilustrasi yang lebih ini lagi kacau lagi adalah apa namanya, seperti bukan duren. Kalau duren udah keren, tapi akhwat itu sekarang lagi mencari bukan duren, duren sawit. Duda keren, perkasa, banyak duit. Oke. Nah ini oke. Ada ilustrasi bukan hanya ini saja tadi. Kalau jeruk ilustrasinya kalau kita berzakat kita kupas dulu baru kita makan akan berprotein. Ya kan? Apa namanya protein kan ya? Vitamin, ya kan? Kalau protein hewani ada nabati. Nah, kalau kita makan kulit-kulitnya justru akan bermasalah. Apalagi ilustrasinya kawan-kawan dikasih ayam satu-satu. Kalau Anda berzakat maka dipotong dulu tuh ayam, darahnya dibuang, kulitnya biji-biji bulu-bulunya dicabut, dibersihkan, kotorannya dibuang, dibersihkan, baru sesuai dengan selera. Jadi sate kah, soto kah, sop kah, sop ayam, sop ceker. Nah itu kan artinya jadi sehat buat kita. Coba bayangkan Anda tidak berzakat, maka ayam itu gimana? Langsung dimasak, darahnya masih ada, bulunya masih ada, nya. Sekarang pertanyaannya, jadi sehat apa penyakitan? Nah ini kita renungkan, kenapa orang punya sawah tapi kok bisa nggak panen-panen? Yang merenungkan apakah sudah ditunaikan zakatnya. Nah ini yang bisa kita lihat. Yang mudah-mudahan tadi kita sebagai calon-calon relawan bukan hanya menyuruh, tapi mudah-mudahan kita bersedekah ya. Rajin bersedekah. Kalau belum bisa berzakat ya syukur-syukur kita bisa berzakat yang kita tunaikan. Nah ini tadi silakan dibaca aja, saya tapi sudah baca ya. Ini manfaat kalau kita melalui lembaga. Nah tadi melalui lembaga ya, karena waktunya saya ingin coba singkat karena lagi-lagi tadi kita bisa bahas tentang nih manfaat zakat. Bisa kita lihat tadi kepastian, menjaga perasaan baik, kepastian ini udah kita bahas, siar Islam. Ini matematika zakat sudah, nanti tinggal dibaca saja ya. Jadi gampangnya orang yang bayar zakat tadi kalau 4 juta dikurangi 100.000, kalau hitungan matematik biasa berapa? 3 juta 900. Tapi dengan hitungan zakat jadi berapa? Bukan 3 juta 900 tapi jadi 4 juta 900. Dari mana? Kali 10, minimal 10 ya. Kalau kali 700.000 ya 700 kali lipat. Ini jadi berapa? Jadi 73,900.000, 73 juta 900.000 rupiah. Ini alhamdulillah. Ini yang 10 kali lipat yang tadi saya bacakan di surah Al-An'am. Nah ini
dalil kawan-kawan untuk mengelola zakat dalam fikih ini pasti akan diurai. Yang tadi kita bacakan ini udah SOP nih, standar operasional wajib dihafal. Ya kan? Surah 9 ayat 103 ayat 60 ini wajib dihafal nih. Ya kan, hud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum ila akhirih. Nah, ini tadi baru yang kita bahas. Dalam slide tadi ini cuma mengulas saja. Jadi harta objek zakat atau al-amwal az-zakawiyah itu tafsili terurai. Ada yang namanya ijmali global. Objek zakat sesuai dengan perkembangan ekonomi modern. Ini emas, perak, hasil pertanian dan sebagainya. Harta bersifat umum. Surah Al-Baqarah atau Bait 103. Amwal ya. Hud min amwalim itu kan nggak khusus. Artinya seluruh harta yang kita miliki yang bersifat umum. Kemudian ini juga wajib yang kawan-kawan hafal juga nih kalau bagi calon amil. Surah Al-Baqarah ayat 267, bahkan ini rujukan dalil dalam zakat kontemporer, zakat profesi. Apa bunyinya, ada yang hafal? Ya ayyuhalladzina amanu apa? Anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Ya. Itu ada kata-kata kasab, hasil usaha yang baik, halal. Min thayyibat, yang baik. Dan beberapa hadis yang menyatakan tadi dalil yang bersifat umum. Tadi khudh min amwalihim, ya kan? Itu dikatakan amwal yang adu zakat amwalikum, tunaikan zakat yang lebih cenderung bersifat umum. Ini Muktamar Oki yang menyatakan ternyata harta yang tadi zakat mal yang ijmali ini dalam Muktamar internasional yaitu menyatakan zakat profesi termasuk kategori tadi itu. Walaupun pada masa Rasulullah tidak dikenal dengan zakat profesi. Profesi pada masa Rasulullah peternak itu profesi. Ya kan? Pedagang, karena orang kaya pada masa Rasulullah yaitu tadi dia dengan berdagang. Orang Mekah itu adalah lebih cenderung profesinya lah pedagang. Orang Madinah petani. Ini yang bisa kita lihat. Nah, kemudian ada beberapa hadis. Nah, ini ada catatan yang menarik. Profesi di Madinah, profesi di Arab Saudi itu yang paling hebat adalah yang paling hebat itu petani. Makanya ada nyanyiannya. Dia merasa bangga menjadi petani dibanding orang lain. Karena kenapa? Karena petani itu kan harus orang yang punya uang ya. Punya keahlian. Karena kenapa? Di sana panas. Maka ada nyanyian petani itu profesi luar biasa. Beda di Indonesia. Petani jadi orang kere ya. Karena kenapa? Kalau Indonesia tadi nggak perlu pakai biaya ya. Tapi kalau sana butuh ada teknologi yang baik. Karena di Indonesia itu apa? Jangankan sebagai petani, singkong aja ditanam jadi pohonan ya. Kayu kalau beda. Kalau kayu, kalau di Indonesia apa namanya jadi tanaman, kalau di Arab kemana? Kayu jadi tongkat. Karena kering. Jadi dia bisa tumbuh sana kalau ada alatnya, mahal biayanya. Ya, ini dalam kelanjutan yang tadi yang dibahas. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun ila akhirih. Ini yang sederhana, hasil usahamu yang baik-baik. Ini fikih zakat yang kontemporer pasti ini nih, jangan sampai dilupakan. Kalau ditanya mana dalilnya, ya tadi ini kategorinya. Maka sabtum, apa saja usaha kita, profesi yang baik-baik, yang cukup nisab. Nah ini asbabun nuzulnya, saya telah bacakan. Nah ini syarat sah zakat. Islam dan merdeka milkut tam, milik sendiri. Milk itu ada dua, ada namanya nakis, ada milkut tam. Kalau milkut tam itu kita memiliki semuanya yang kita miliki itu adalah milkut tam.
Al milkun nakis boleh jadi kita memiliki penguasaan dalam barang tapi punya orang lain, namanya nakis. Rental mobil, kuncinya dikasih kita, tapi mobilnya punya siapa? Punya orang lain, namanya bukan milik tam, tapi milik nakis. Tapi kalau yang namanya milik tam, mobil punya kita, BPKB-nya, STNK-nya punya kita, berarti punya apa? Milik tam, milik yang sempurna. Nah ini ada perkembangan yang milik tam. An-nama bertambah. Pada masa Imam Ahmad, pada masa sebelum Imam Ahmad itu tidak ada tuh zakat kontrakan dikenain. Namanya mal mustafad atau mustagillat. Jadi ternyata pada masa Imam Ahmad itu dia punya kontrakan kemudian dijakatin karena hartanya cukup nisab. Ini yang secara sederhana modelnya. Harta yang halal baik nisab dan haul. Itu tadi bahasnya. Tidak harus semua harta harus nunggu haul. Ada beberapa yang tidak harus menunggu haul ya. Tinggal tunggu adalah nisab. Kalau emas dan perak baru memang harus adanya haul. Nah ini fikih zakat yang dikaji ya tadi sebetulnya sudah kita ulas. Tapi secara singkat saja akan coba kita lihat. Ya ini tadi. Bahwa zakat pertanian ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada yang namanya 5%, ada yang 10%. Ini kelihatan nggak? Bagaimana bacanya? Ginanjar kelihatan nggak ini? Oke, ada Ibu Yuni. Oke, Ibu Yuni perasaan pernah ketemu di mana ya? UIN ya, bukan? Oh ya. Silakan Ibu Yuni, kelihatan bisa. Mau Arab boleh, mau dua-duanya juga boleh. Hah? Oke. Yang kelihatan azhar lagi nanti nih. Silakan dah. Al-usur. Nisful usur ya. Oke, ini yang artinya bahwa ini dalil zakat pertanian. Fi masaqatis sama wal uyun, yang diairi dengan air hujan, mata air. Au kana usurian, dan tanah usur. Al usru, yaitu zakatnya berapa? 10%. Sedangkan wafi masuk ya bin nadri, sedangkan yang disirami irigasi, ya kan? Nisful usur, berarti separuh apa dari 10%, berarti berapa? 5%. Nisful usur. Jadi ini modelnya yang bisa kita lihat. Ini dalil yang tadi, yang kategori gulu mimma fil ardi, ya kan? Makanlah oleh kita buah-buahan dan sebagainya, wa atu haqqahu yauma hasadi, tunaikan hak orang lain dengan bayar zakat saat kita panen. Nah ini yang kajian yang nisabnya. Nisab emas nisab zakat pertanian ya ini tadi, berapa sih satu so'an min tamrin, satu sok korma itu berapa sih? Ya ini kategori 4 dan sebagainya, yang kurang lebih tadi berapa sih ini ya? Pegang apa namanya sini? Ambilannya itu kalau istilahnya diserok deh apa ini? Nah, serok tangan Indonesia kan beda kan tadi ya? Itu ukurannya berbeda, tapi secara sederhana dinyatakan ini kategorinya tadi ini 2176 gram. Jadi kalau di kilogramkan berarti kurang dari 2,2 kilogram gitu ya. Tidak sampai